bersama gua si Meow. Kali ini gua akan bermain sebuah game horor asal Indonesia yang judulnya adalah Obsessed Trace. Buat kalian semua para pencinta game horor asal Indonesia, kayaknya kalian sudah tidak asing lagi dengan game Obsessed yang satu ini. Karena kita sudah mainin Obsessed yang pertama, yaitu Obsessed Night Shift. Buat kalian semua yang belum nonton, silahkan aja kalian cek di description di bawah. Gue sudah tinggalkan link untuk kalian semua nonton yang pertamanya terlebih dahulu. Dan di episode kali ini kita akan lanjutkan jalan ceritanya, yang dimana yang pertama itu Valeria, nama ceweknya yang bekerja di suatu restoran nasi goreng. Dan habis itu dia menghilang guys. Dan sekarang kayaknya jalan ceritanya Obsessed Trace yang satu ini adalah kita yang sebagai owner dari restoran tersebut yang bernama Abang Arya yang akan mencari si Valeria ini yang menghilang. Dan buat kalian semua yang penasaran kelanjutan dan jalan ceritanya seperti apa, let's go. Mari kita mainkan. Kita cek terlebih dahulu koleksi ending. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 endingnya teman-teman. Akhir yang sebenarnya, akhir yang bagus, akhir alternatif, akhir yang buruk, dan ending yang salah. Wah. Manakah yang akan kudapatkan di awal-awal? Mari kita mulai. Obsessed Trace. Alias melacak ya. Menarik sih. Karena si Valeria ini menghilang guys. Kira-kira dia menghilang kemana? Dan apa alasannya? Anakku sedang sakit, oke? Aku harus menjaganya. Aku harus berada di sampingnya. Aku terpaksa meninggalkan toko nasi gorengku dan mempekerjakan Valeria. Nah, berarti ini POV-nya si Om Arya ya, teman-teman. Valeria adalah anak sahabatku. Dia tinggal sendirian di rumah. Aku menyarankan Valeria untuk menggantikanku bekerja di toko nasi goreng saat aku menjaga anakku yang sedang sakit. Oh. Valeria menerimanya. Dia pikir dia bisa menabung untuk masa depannya. Aku kasihan karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku sudah menganggapnya seperti anak kandungku. Di hari pertama dia bekerja, di usianya yang masih sangat muda, dia sangat bersemangat dan dia bekerja dengan sangat baik. Tetapi beberapa hari kemudian dia menghilang. Dia hanya meninggalkan bercak darah di lantai toko nasi gorengku. Berminggu-minggu setelah itu, tidak ada lagi kabar tentang keberadaan si Valeria. Aku merasa bersalah. Ditambah lagi, anakku tidak berhasil diselamatkan. Aku tinggal sendiri. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku harap kamu masih hidup, Valeria. Aku harap kamu masih menungguku. Oke? Dan aku harap aku bisa menemukanmu. Beuh, keren Om Arya. Jadi sekarang kita mainnya seperti apa nih? Apakah kita meneruskan restoran nasi goreng kita? Wow. Oke, ada sebuah mobil yang lewat. Tidak ada pengemudinya guys. Dan ini lagi di malam hari ya teman-teman. Lihat kanan, kosong. Lihat bawah, oke, kayak logo Daihatsu ya teman-teman. Dan di belakang sana ada banyak kotak-kotak. Kotak apa itu? Kotak pengiriman kah? Oh wow, 15 Oktober dan kita bermain sebagai Arya. Ini bisa gue interaksi? Tidak bisa masuk ke mobil. Ya, kenapa gue gak bisa masuk ke dalam mobil? Kenapa penghalangnya ditutup? Oh, jalan kompleks bro. Biasalah kalau udah malam emang ditutup. Ada sisa paket yang harus diantar ke beberapa rumah di perumahan ini. Oh alah, dia ngantar paket guys. Paket. Kalau begitu saya harus meninggalkan mobil saya di sini dan mengantarkan paket ini yang dengan berjalan kaki. Oke, ambil paket di dalam mobil. Kita sudah bisa mendapatkan ending kah? Coba ya teman-teman, kalau kita menjauh dari mobil, apa yang terjadi? Apakah kita akan mendapatkan ending setelah kita jauh-jauh dari mobil? Yaitu ending kabur. Enggak ya? Ini jauh juga guys. Yah, invisible wall guys. Tidak ada yang terjadi. Kukira langsung mendapatkan ending. Ya sudah, kita lanjutin aja. Nggak usah cari-cari ending ya teman-teman. Yang penting sesuai dengan jalan cerita yang mau kita ambil. Oke? Let's go. Mari kita buka terlebih dahulu. Widih, ini
Blok B4C. Ini mau ditutup dulu. Oke, tutup dulu guys. Oh, wow. Oke, kenceng banget tuh. Punten. Ada yang namanya Rian di sini. Blok 4C nomor 2. Halo. Ada orang? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kok kayak nggak ada tulisannya ini teman-teman? Gimana caranya gua nganter ini? Nomor rumahnya nggak ada, nggak ketemu guys. Taruh di sini kek. Oh no. Apakah aku akan tersesat? Ada sebuah lorong di bagian belakang sana guys. Oh nggak bisa, invisible wall. Punten. Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu ada sih. Ya, nomornya berapa itu? Yeay, pakai tanda tanya. Gimana caranya gua? Akhirnya ketemu juga. Ini dia guys. Sepertinya ini alamat rumahnya. Punten. Pak Rian. Paket. Malam. Ada orang di rumah? Halo? Kok nggak bisa ngetok lagi? Oh. Bapak Rian. What's up? Permisi mas. Ada apa pak? Kamu Rian kan? Aku ingin mengantarkan paket untukmu. Paket? Oh iya, saya lupa. Saya mau pesan paket. Ya udah, ambil nih pak. Pak? Bentar pak. Bolehkah aku minta tolong sesuatu? Minta tolong apa ya pak? Aku ingin merekam saat membuka paket ini. Jadi bukti kalau sekira barang ini sesuai dengan pesananku. Tapi aku sendirian di rumah. Bolehkah aku meminta tolong kamu untuk merekam aku saat membuka paket ini? Oh, tentu saja pak. Saya akan merekamnya. Kalau gitu silakan masuk pak. Oke, kita masuk ke rumah dia. Oke. Tunggu, aku akan mengambil ponselku dulu. Oke. Kita percaya saja terlebih dahulu ya teman-teman. Namanya juga membantu, masih aman lah. Sudah, aku udah merekamnya pak. Silakan kalau mau buka. Pak, udah direkam pak. Pak. Oh oke. Ditahan ya teman-teman. Oh, dipencet terus R-nya. Astaga. Udah direkam. Udah dong. Buset. Pakai gunting gak tuh dia? Udah pak, robek aja pak. Dia malah main-main guys. Lama betul dia buka paket. Apa tuh? Kenapa, Pak Rian? Ada yang salah, Pak? Gimana? Udah selesai? Pak, ngomong, Pak. Jangan didiamin gini aja. Cuma, Ya, gimana, Pak? Terima kasih ya, Pak. Karena sudah membantuku. Ini pertama kalinya aku pesan di aplikasi berbeda. Jadi aku sedikit ragu dengan isi paketnya. Tapi ternyata barangnya baik-baik saja. Tidak ada kerusakan dan sesuai dengan pesananku. Mantap. Sekali lagi terima kasih ya pak. Karena sudah membantu merekamku. Sama-sama. Aku hanya melakukan pekerjaan saya saja. Selamat malam Pak Rian. Aku pergi dulu ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Kayaknya gue harus kembali lagi ke mobilku dan mengambil beberapa paket lagi ya. Karena kalau gue lihat di mobil itu kayak ada sekitar 4 paket. 1 sudah dikirimkan, berarti tersisa 3 paket lagi. Menarik. Mari buka dulu. Apa ini? Aduh, kayaknya gue tahu nih. Ada BB-nya itu loh guys. B. Ini juga nih. Doritos gak sih? Potabi. Ini apa nih? Ya itulah ya. Kentang-kentangan guys. Tuh kan. Mari kita tutup lagi. Sekarang kita akan pergi ke blok A1 nomor 8. Penerima namanya Lia.
Ibu Lia. Kalau di sebelah sana adalah C, berarti di sini mungkin blok A-nya. Kita coba saja. Permisi, Ibu Lia. Ada yang namanya Ibu Lia nggak? Aduh, masih tanda tanya saja itu. Oh, ini nih. Sepertinya ini alamat rumahnya. Ibu Lia. Paket. Ibu. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu. Ini ada paket. Saya coba mengirimkan paket, Ibu. Bu Lia. Gak bisa diketok lagi, guys. Oh, dia sudah keluar. Aku ingin mengantar paket atas nama Lia. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Tentu saja ini saya. Kenapa? Malam sekali datangnya. Aku sudah menunggumu dari tadi sore. Maafkan saya. Lambat. Namanya juga bekerja ya teman-teman ya. Aduh. Tapi ya sudahlah. Mau gimana lagi? Kita terima saja guys ya. Oke. Saatnya kita pergi. Siapa nih? Siapa ini guys? Apa yang kamu lakukan di rumah pacarku? Oh, kamu selingkuhannya ya? Hah? Saya hanya orang yang mengantarkan paket. Kamu siapa? Siapa aku? Pertanyaan macam apa itu? Aku cowoknya lah. Cuma pacaran. Saya nggak peduli, oke? Tentu saja kamu nggak peduli. Kamu tidak ada cewek. Kamu tidak ada istri. Di mana istrimu? Bapak yang sudah tua? Waduh. Tutup mulu. Oke, malah berantem dong mereka berdua. Hei. Sedang apa kamu? Ini loh ada orang tadi ngaku-ngaku cowok kamu, Lia. Aduh, tapi kok tiba-tiba orangnya hilang ya? Kemana orangnya? Mohon maaf deh, aku ganggu malam-malam. Itu siapa lagi tuh? Bapaknya kah? Pacarnya kah? Suaminya kah? Oke, aku pamit dulu. Terima kasih banyak sudah memakai jasaku. Aneh sekali orang-orang di sini ya teman-teman. Aku bingung sekali. Terus itu siapa lagi? Ada orang guys. Siapa itu? Hey, siapa itu? Dia lari guys. Orang yang tadi bukan sih? Itu orang yang tadi bukan sih guys? Kayaknya bukan deh. Tadi kayaknya celana dia tidak berwarna merah. Oh no. Ban mobilku digembosin guys. Ya ampun kempes. Apa yang orang itu lakukan? Aku butuh pompa, tapi aku harus mengantarkan satu paket terakhir terlebih dahulu. Ya sudahlah, kita antarkan satu paket dulu guys, baru kita perbaikin. Bener. Pasti anak nakal itu guys. Kesini dia, padahal buntu loh. Pasti udah menghilang sih, lompat pagar dia guys. Oke, sekarang kita mau pergi ke blok D. A, itu C. Apakah di sini D? Coba dulu. Punten, nggak ada guys. Coba dulu. Ini di sini ada 2 rumah nih. Kita cobain aja, mampir ke depan rumah mereka ya. Nggak ada, berarti benar. Kita ke kanan ya. Gara-gara tidak ada petunjuknya nih. Oh, tunggu dulu guys. Aku melihat ada sebuah poster. Poster apa itu? Ada yang menghilang. Namanya Arkan. Umurnya 10 tahun guys. Masih kecil, kasihan banget. Ini kan udah. Sini kah? Punten. Loh. Kemana kita guys? Buset, muter. Blok D-nya berarti di belakang sini nih. Nah loh. Pak, tanya tentang apa tuh? Oh, palang pintu. Permisi. Ada apa?
Saya tidak memesan paket apapun. Tidak, saya ingin menanyakan tentang palang pintu di depan. Aku tidak bisa mengantarkan paket-paketku dengan mobil. Apakah kamu bisa membukakan palang pintu itu? Wah, salah nih. Maaf, saya tidak punya kuncinya. Oh, kalau gitu pompa deh. Soalnya mobilku kempes. Permisi mas, pompa itu, apakah saya boleh meminjamnya? Pompa? Untuk apa? Ban mobilku. Ada seseorang yang sengaja mengempeskan ban mobilku. Masuk dan ambillah. Oh boleh guys, boleh kita ambil. Oh terima kasih banyak bapak, kamu baik sekali. Ambil dulu. Ya, aku antar paket dulu ya pak, sebentar ya. Menarik ini tempat. Ya, ada invisible wall guys. Oke, kita cari. Ah, yang ini nih. Sepertinya ini adalah alamat rumahnya. Punten. Boleh nggak ya langsung masuk guys? Permisi. Paket. Farel. Selamat malam Bapak Farel. Ada paket buat kamu. Ada orang di sana. Kalau nggak aku taruh di depan ya. Ada guys. Kok dia ngintip dari situ? Aku ingin mengantarkan paket atas nama Farel. Apakah itu kamu? Aku Tama. Tapi aku bisa mengambil paket itu karena kakakku Farel sedang tidak di rumah. Tidak bisa, paket ini harus diterima oleh Farel. Saya akan menunggu di sini sampai Farel datang dan menerima paketnya. Ya udah, kalau emang itu yang kamu mau, aku akan masuk dulu ke dalam rumah. Dia tidak pulang malam ini. Dia pulang besok pagi. Aduh, repot nih teman-teman. Baiklah kalau begitu. Kasih dong. Wow. Oke, semoga aja nggak salah ya teman-teman. Kalau salah tanggung jawab gua tuh. Gua harus ganti guys. Aduh. Pak, pinjam pompanya ya pak. Oke, sebentar ya pak. Aku pergi dulu. Chill banget bapaknya. Haha guys, ada poster ini lagi. Sama dong. Arkan. Posternya di mana-mana. Anak kecil menghilang. Sabar. Sambil ku intip-intip dulu guys. Apa yang akan terjadi di sini? Adakah yang ngusilin mobil gue lagi? Aman sih kayaknya. Ya udah, gue pompa dulu guys. Oh, gue kirain. Yuk, bisa yuk. Shh. 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 Capek juga. Sudah. Kamu yakin tidak kenal dengan orang yang mengempeskan ban mobilmu? Saya tidak sempat melihat wajahnya. Dia lari saat saya mendekat. Entah apa tujuan melakukan hal itu. Kamu sendirian di mobil? Iya, kenapa? Kamu pernah bertemu dengan anak yang ada di poster hilang itu? Apa maksudmu? Apa yang ada di dalam mobilmu? Saya hanya pengantar paket. Saya bukan seperti yang kamu pikirkan. Kembalikan pompa. Bapak mau lihat? Ya, udah gak bisa dibuka ya. Nih Pak, terima kasih banyak pompanya. Bapak jangan curigaan gitu dong. Sebenarnya alasan penghalang pintu ini ditutup karena kejadian minggu lalu. Penculikan? Iya, anak laki-laki berumur 10 tahun yang menghilang itu belum ditemukan keberadaannya. Ada yang bilang dia diculik oleh makhluk halus. Entah apa yang terjadi. Aku rasa dia sudah tidak bisa ditemukan lagi. Bagaimana dengan polisi, Pak? Mereka belum bisa menemukan pelakunya. Dan anakku, anaknya dia guys, si Arkan itu. Mereka belum bisa menemukan anakku. Turut berduka cita Pak. Semoga cepat ditemukan ya. Jangan duka cita dulu dong ya Ok. Turut bersedih maksudnya. Valeria. Kasusnya mirip dengan Valeria. Aku teringat dengan Valeria.
Ada sisa satu paket di mobil, tetapi alamatnya bukan di perumahan ini. Aku bisa mengantarkannya besok. Aku harus pulang dan istirahat. Oke, baiklah kalau begitu. Besok baru kita nganterin satu paket lagi ya. Tetapi ini kebiasaan yang buruk ya guys. Jangan ditunda-tunda. Mending kita antar aja terlebih dahulu. Wow. Ini gue yang mengendalikan guys. Mobilnya ya. Siap. Gak ada orang gitu di dalam mobil guys. Serem banget. Din, mari kita pulang. Lihat kanan kiri. So far so good sih jalan ceritanya. Tapi gue masih gak tahu ya kelanjutannya akan seperti apa nih. Dan apakah kehilangan si Arya tersebut menandakan atau memberikan clue untuk menemukan si Valeria? Apakah penculiknya ini sama guys? Ini Abang Arya kah itu? Wis, ganti baju dulu dia. Apa tidur gak pakai baju? Iya dong, dia tidur gak pakai baju guys. Aku melihat ada sesuatu itu. Sebelum tidur, aku ingin sebat dulu. Beresin dong, ini kotor banget bro. Ayo. Oke. Baju kampanye gak tuh? Ya wes lah. Sebat lalu tidur, langsung tidur. Kalau ini gua guys, mungkin gua tidak akan sebat ya. Jadi kita langsung tidur. Tetapi karena ini kita lagi cosplay menjadi Abang Arya dan kalau kalian lihat di sini ada banyak banget puntung rokok, maka gua akan sebat. Let's go. Mari kita coba terlebih dahulu cosplay menjadi Abang Arya. Wih. Nikotin memang ada reaksi kimia di badan kita untuk menenangkan sih teman-teman. Jadi ya oke lah. Tapi untuk Miao Auk tidak merokok sama sekali ya teman-teman. Pernah nyobain dulu tetapi nggak. Prefer not. Penculik yang dibicarakan orang itu, apakah dia penculik yang menculik Valeria juga ya? Itu yang aku pikirkan tadi. Valeria, sudah 5 bulan aku tidak tahu kamu ada di mana. Aku hanya melihat darah di lantai. Tetapi sampai sekarang aku tidak tahu itu darah siapa. Dan restoran nasi goreng kamu kemana pak? Ini salahku. Dia jadi tukang paket sekarang guys. Gak apa-apa. Ada beberapa hal yang di luar kuasa kita ya teman-teman. Kita tidak bisa mengkontrol semuanya. It's okay. Tidurkah sekarang kita guys? Oke. Tidur dulu. Yang nyenyak. 7-8 jam teman-teman supaya enak tidurnya. Dan besok pagi kita akan bangun dengan full energi. Bekerja lagi. Ingat, masih ada satu paket lagi yang belum kita antarkan. Om Arya. Ini mimpi guys. Tolong. Kenapa Om Arya tidak menolong aku? Kenapa Om Arya meninggalkan aku sendirian di sini? Kenapa? Serem banget guys mimpinya. Jangan gitu. Valeria jangan gitu. Berhenti, jangan. Oh no guys. Om Arya meninggalkan aku sendirian. Aku takut. Jangan Nono. Aku hanya ingin membeli obat untuk mama. Orang itu selalu mengawasiku. Nah itu dia tuh orang yang mana tuh guys. Kenapa? Tidak, berhenti. Jangan lakukan itu lagi. Berhenti. Ayo bangun. Valeria, hentikan.
udah berdarah makin banyak ya teman-teman. Kalian lihat tuh. Buset dah. Tidak. Gimana mau tidur nyenyak ini teman-teman? Di kepalanya si Om Arya masih terngiang-ngiang kisahnya si Valeria. Tidak. Mimpi itu lagi. Oh, berarti udah berkali-kali dia mimpi kayak begitu, guys. Yap, untung saja cuma mimpi. Itu apa tuh? Loh, kok tiba-tiba ada poster? Valeria. Poster Valeria, guys. Itu poster Valeria. Valeria, sebenarnya kamu ada di mana? Aku harap kamu masih hidup. 17 tahun Valeria ya teman-teman. Kasian banget sih. Tapi aku harus gimana guys? 12 Oktober, Victor. Siapa lagi nih guys? Letakkan di meja dapur. Wow. Speaker Bluetooth ya. Ngeribet ngeri nih. Meja dapur ini kah? Masak mie instan kita ya. Pasti ini cukup untuk mereka. Mereka? Valeria kah? Panci. Masukkan air. Di dalam toilet ke airnya. Atau dari sini nih. Gak bisa guys. Oh ini. Oke. Kita taruh. Masukkan mie dalam panci. Mie goreng. Enak sekali. Ayo, kalian tim mie goreng atau mie kuah teman-teman? Kalau gua sih lebih suka mie kuah ya teman-teman. Cuma mie goreng juga enak sih. Aku akan mengambil 3 piring sambil menunggu mie matang. Guys, kenapa 3 piring? Kenapa 3 piring? Diri dia, Valeria, dan jangan bilang si Arkan. Oh no. Taruh mana dong? Udah bro, taruh di mana ini? Oke, udah kelar. Satu bungkus Indomie dibagi 3. Yang bener aja guys. Satu bungkus Indomie itu udah kecil banget. Itu kayak abis bro, abis. Ini dibagi 3. Wow. Pergi ke kamar. Oke. Oh no, benerkah ini tubakanku? Ini Arkan, ini Valeria. Waktunya makan. Tunggu dulu guys, nggak ada Valeria. Dua-duanya anak kecil. Aku sudah memasak mie untuk kalian berdua. Ayo makan. Lah, oh ambil 1. Duduk di sofa. Ini sofa. Duduk. Kasian. Bro, makan bro. Kalian gak mau makan? Ku makan ya mie-nya. Ayo makan. Oke, apa yang terjadi ini guys? Masih menunggu. Wah, serem banget guys. Iya itu si Victor tuh. Kalian tidak dengar. Guys, disuruh makan guys. Ayo kita makan dulu dah. Jangan gak denger-dengeran sama orang yang gak dikenal kayak begitu guys. Takut nih, nanti aku diapa-apain lagi. Aduh, perasaanku tak enak ini. Sudah kuduga. Udah gue bilang perasaan gue gak enak. Ini game bener-bener dah ya. Awas ya. Bener-bener ya. Bener-bener ya.
Astaga. Ini feeling-feelingnya Meow Auk ini udah kuat banget masalah hal-hal yang mau di jumpscare atau gak enak nih guys. GG Gaming. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kayaknya gua menjadi Bang Arya. Tadi gua ngomongnya apa dong? Anak kecilnya siapa namanya guys? Aduh gua lupa lagi. Mohon maaf ya. Ingatan Meow Auk nih, kebiasaan dah. Tapi tadi gua nggak melihat Valeria, karena Valeria itu cewek dan dia udah 10 tahun. Yang tadi gue lihat itu 2 anak kecil yang kira-kira memang umurnya itu, sorry, Valeria 14 tahun, anak kecil yang menghilang itu 10 tahun. Kos-kosan Pak Bagus. Wih, kos-kosannya keren amat nih. Tuh kan, ini sekarang Pak Arya, tanggal 16 Oktober. Sorry ya guys kalau ketukar-tukar namanya. Ini tempat pengiriman terakhir untuk malam ini. Wis. Sebat bang. Oke. Kita banyak amat. Dulu Kevin. Kos nomor 11. Permisi. Ngantar paket dulu. 11 kayaknya di atas deh. Wah ini kos-kosannya sih udah bagus, tapi tempat sampahnya itu loh, buset dah. Dibersihin apa? 11 ya. Di sini kayaknya. Ini kan 12. Nah. Punten. Atas nama Kevin, ada paket. Selamat malam. Punten. Nggak ada orang ya? Kevin. Bu, saya kan sudah bilang saya akan bayar sewa kosnya minggu depan. Saya janji. Tolong jangan usir saya. Saya tidak ada tempat tinggal lain. Saya pasti akan bayar. Permisi. Oh. Kok mirip sama gua, guys? Atau mirip sama Taehyung nih? Sama-sama poni lempar gini loh guys. Tuh. Tapi kalau gue lihat-lihat lebih mirip Taehyung apa gua guys? Oke. Paket. Kevin, paket. Maaf pak, saya kira kamu adalah pemilik kos ini. Nggak apa-apa. Tidak apa. Nih paket. Ambil apa? Loh, langsung ditutup begitu saja guys. Oke. Lanjut kalau begitu ya teman-teman. Ayo, kira tadi siapa guys? Meow Auk mau disamain aja sama Taehyung. Enggak. Bercanda guys. Jauh ya, jauh. Oke, Mira 009. Mira harusnya di sini nih. Permisi. Atas nama Mira. Halo. Punten. Ada orang? Nah, itu dia Mira. Ini mah asetnya muka Korea semua nih, guys. Cakep-cakep bener. Siapa ini? Mukanya siapa ini, guys? Jadi penasaran gua. Ada yang bisa aku bantu? Aku ingin mengantarkan paket. Oh iya, paketku itu. Aku tidak menyangka paketnya sampai secepat ini. Padahal aku memesannya kemarin malam. Ya udah nih, Ibu Mira, silakan diambil. Terima kasih. Oh. Enak ya, dapat customer tuh kayak baik gitu loh, guys. Menyapa, bilang terima kasih, adem rasanya kalau dapat customer seperti itu. Nomor 1, Ardan. Ini dong. Punten, jangan-jangan dia lagi yang lagi nongkrong itu. Ardan, main yuk. Main PS yuk. Ah, itu dia. Bukan gua kan, guys? Ah, sudahlah. Apakah kamu Ardan? Akhirnya paket aku sampai. Aku baru saja ingin tidur. Terima kasih sudah tepat waktu, Pak. Aku akan langsung buka paket ini dan memakainya. Oke, silakan. Nice.
Masih ada 2 paket lagi. Yap. Tutup. Nomor 10 atas nama Reva ya. Berarti kita harus ke atas. Reva, cewek berarti nih. Apakah aset mukanya akan sama lagi? Nomor 10. Kesini dulu nih berarti. Ini 10 harusnya. Reva, ada paket nih. Malam, Kak Reva. Kenapa tidak ada yang menjawab? Ya, terus gue harus kemana dong? Apakah tidak ada orang? Atau jangan-jangan dia udah tidur? Reva. Giat banget gue nih ngetoknya nih. Pantang menyerah ya teman-teman. Udah gak bisa diketok. Saya akan bertanya pada penghuni kos 111 deh. Mungkin dia tahu penghuni kos 10 pergi kemana. Oke. Siapa namanya guys? Gua lupa lagi. Aduh lupa guys. Punten. Nah tuh. Sesingkat itu ingatannya Miao Au guys. Sampai lupa namanya dia. Taeyong. Maaf mengganggu. Apakah kamu tahu di mana penghuni kos nomor 10? Apakah dia ada di dalam? Oh Kevin. Oh maksudmu Reva? Iya, di paket ini tertulis kalau namanya Reva. Kamu tahu dia ada di mana? Maaf Pak, aku juga udah beberapa hari ini nggak lihat dia. Kamu lihat orang yang sedang merokok di bawah? Setauku dia dekat dengan Reva. Coba tanya dia saja. Oke, terima kasih banyak atas informasinya, Taeyong. Kita ngobrol dulu. Ngomong-ngomong, kenapa dia tahu ya? Tunggu dulu. Hei, permisi. Saya mau tanya. Ada apa? Paket ini milik penghuni kos nomor 10. Tetapi saat saya ketuk pintunya, tidak ada yang menjawab. Saya bertanya ke penghuni kos nomor 11. Katanya kamu dan Reva dekat ya? Kalau boleh tahu, Reva ada di mana ya? Saya harus mengantarkan paket ini kepadanya. Di kampus, saya dan Reva sekelas. Tapi saya tidak tahu dia ada di mana. Lagi pula itu bukan urusan saya. Mungkin dia sedang pergi dengan cowoknya. Baiklah kalau begitu. Saya akan meletakkan paket ini di depan pintu kos saya saja. Maaf sudah mengganggu. Kayaknya dia jealous teman-teman. Kok jawabannya ketus banget ya? Apakah dia menyimpan perasaan dengan Reva? Dan habis itu Reva cintanya bertepuk sebelah tangan. Jadi dia punya cowok yang lain. Aduh kaget gue ya ampun. Gimana Pak? Dia juga tidak tahu. Saya taruh paketnya di depan pintu saja ya. Mungkin dia akan kembali beberapa jam lagi. Oh oke. Wow. Oke. Taruh sini aja terlebih dahulu. Apa kita ketok sekali lagi? Gak bisa guys. Lama juga nih taruhnya. Alright. Oke, gue kirain ada seseorang di belakang. Loh, kenapa pintunya terbuka? Perasaan tadi. Astaga! Buka. Hey! Buka pintunya. Kenapa ada anak kecil di situ? Kamu tidak apa-apa? Wajahmu penuh dengan luka. Buka pintunya. Ada apa lagi, Pak? Kamu sedang apa? Saya lihat ada seseorang di dalam kos ini. Hah? Pintu kos itu tertutup dan terkunci. Bagaimana bisa terbuka? Pintunya terbuka sendiri. Mungkin kamu kelelahan, Pak. Terkadang kelelahan membuat kita bisa berhalusinasi yang aneh-aneh. Enggak sih. Aku tahu apa yang aku lihat. Tapi ya makasih deh ya. Ya sudah guys. Iya astaga. Gue gak nganter paket buat lu ya. Jangan ngagetin ya. Bisa stop ketuk pintu dan berjalan dengan normal tanpa suara gak pak? Aku sedang main game. Aku kira suara langkah kakimu itu suara langkah kaki musuh. Maaf saya melakukan pekerjaan saya saja.
Serius sekali dia bermain gamenya ya guys. Kira-kira game apa yang lagi dia mainkan? Apakah PUBG? Apakah Free Fire? Aku pun tak tahu. Buka dulu. Tuh, ada satu kiriman lagi. Buat Clara ya. Menarik. Siapa tahu aja Clara ini bisa kita tanya-tanya. Nomor 6, 1, 2, 3. Loh, 6 di atas ya? Kok aneh banget penomorannya ya guys ya? Tuh kan, 6-nya di atas dong. Punten, permisi. Kak Clara, ada paket. Permisi. Aduh. Permisi ya. Kenapa nggak ada orang yang bukain lagi sih? Ya ampun. Ada. Wow, cantik-cantik guys yang ngekos di sini ya. Apa maumu? Tolong pergi dari sini. Aku belum melakukan ritualnya. Saya hanya ingin mengantar paket ini. Namamu Clara kan? Aku tidak pernah memesan paket. Lalu ini apa? Wah guys, ditutup begitu saja. Jika kamu memang pengantar paket, pergilah ke kos 03 dan letakkan paketku di dalam sana. Hah? Tapi alamatnya 06. Lakukan saja, aku mohon. Bagaimana caranya saya masuk ke sana? Pintunya pasti terkunci kan? Kuncinya ada di bawah tangga. 03 kuncinya di bawah tangga guys. Oke. Mana kuncinya? Lah ada kucing. Kucing tidur guys. Aku hanya melihat seekor kucing di sini. Push, meong. Apa kuncinya yang ada di kalung kucing itu ya? Aku harus membangunkan kucing itu terlebih dahulu. Tapi saya perlu tulang ayam untuk membangunkannya. Mungkin di tong sampah ada tulang. Cari tulang ayam. Astaga. Ini pekerjaan macam apa nih teman-teman? Tulang ayam. Ya ada tuh. Ada guys, langsung tulang ayam. Let's go. Langsung kita kasih ke kucing. Oh, lucu kali kamu kucing. Maaf ya aku bangunin kamu ya. Tapi itu ada ayam tuh. Silakan makan. Kita buka. Waduh. Nathan umur 9 tahun. Ada yang menghilang juga guys. Siapa itu yang ngintip? Aduh. Wah. Maaf merepotkanmu. Anak yang hilang itu siapa? Anakmu? Dia adikku. Ini kedua kalinya aku melihat poster anak hilang. Maksudmu ada anak kecil lain yang menghilang? Kemarin saat saya mengirim paket ke suatu perumahan, di sana banyak sekali poster anak hilang. Dan poster anak hilang yang aku lihat di atas meja tadi berbeda dengan poster yang kemarin. Terus apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kamu tinggal di kosan 06? Bukan urusanmu. Tinggi juga dia guys. Oke. Seharusnya pekerjaanku sudah selesai ya. Sudahlah kita pergi saja dari sini ya teman-teman. Ternyata pengalaman seorang pengantar paket itu ada-ada aja ya. Astaga. Masih ada paket kah? Oh walah, masih ada satu lagi guys. Hah? Ada paket lagi? Perasaan hanya sisa 5 paket malam ini. Dia lihat kanan. Dia lihat kiri. Saya sudah mengantar 5 paket. Lah ini paket siapa? Mangga 4. Tidak tertulis nama penerimanya, tetapi alamatnya
Alamatnya apa? Saya tahu alamat ini di mana. Mangga 4. Di mana, guys? Apakah seseorang sengaja membuat paket ini? Kenapa paketnya menuju ke rumah Valeria? Oh. Apakah Valeria ada di sana? Oke, kita cari tahu, guys. Ya, betul juga. Siapa yang taruh paketnya tiba-tiba di situ ya? Itu aneh banget. 30 menit kemudian. Berarti dia pergi ke Jalan Mangga 4 nih. Untuk mencari kebenarannya. Apakah benar paket ini miliknya Valeria atau bukan? Tempat ini sepi sekali. Saya bahkan tidak pernah masuk ke sini lagi sejak kejadian itu. Saya sudah pindah kontrakan baru. Oke, sambil mengantar paket, mari kita coba cari kebenarannya seperti apa. Tiba-tiba saja hujan. Berteduh dulu kali ya. Ini rumahnya, bener dong, gue masih inget. Listriknya pasti sudah mati. Saya rasa tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Tapi kenapa? Kenapa alamat paket ini bisa kesini ya? Itu tuh yang aku tak tahu. Dan ibunya kan sakit, guys. Terus ibunya gimana dong? Pintunya terkunci. Saya butuh sesuatu untuk membuka pintu ini. Oke. Bisakah? Satu penjepit kertas tidak cukup. Saya harus mencari satu lagi. Harus cari 2 penjepit kertas gak tuh, guys? Itu tuh ada satu lagi. Siapa itu, guys? Siapa itu? Siapa itu, guys? Aduh, ada invisible wall. Gua nggak bisa ke sana. Guys, itu siapa tadi? Kenapa dia tiba-tiba lari? Masuk ke dalam rumah. Tahan E. Tahan C. E. C. Oh, wow. Main mini game kita, guys. Oke. Loh kok? Tunggu. Kenapa salah ya? Oh wow, harus cepat guys. Harus cepat ya. Nggak boleh lama-lama. Ngereset lagi dia. Oh, ini rumahnya si Valeria. Yang berantem di depan sini nggak sih guys? Oh iya dong. Ini isinya mamanya nggak sih? Kamar mamanya. Siapa yang sebenarnya orang yang memesan paket ini? Oh, ini kamarnya Valeria guys. Ini kamar mamanya. Kalau nggak salah inget ya. Ini toiletnya. Yang gue di jump scare di sini nih. Bah, set kaget. Taruh aja deh paketnya. Sebenarnya apa isi paket ini? Saya harus membukanya. Buka paket. Saya butuh pisau. Mari kita cari pisau. Saya dapat pisau. Oke. Ini nggak tutup dulu pintunya. Duh, nggak bisa lagi guys, ditutup pintunya. Mari kita buka. Isinya apa? Isinya apa? Bro, buka bro. Masih dengan ragu-ragu dia membukanya. Wah, kalau isinya yang tidak-tidak bahaya juga nih guys. Ayo. Tidak ada apa-apa dalam paket ini. Lah, berarti kita dijebak dong. Kecuali kertas. Oh, ada kertas. Gue kirain gue dijebak untuk kesini. Ada tulisan di kertas. Apakah ini nama seseorang? Victor. Yang tadi kita lihat ya guys. Yang menculik 2 anak kecil. Siapa Victor? Oh no. Ada di belakang tuh guys. Itu siapa guys di belakang sana? Oh no. Oh no.
Siapa kamu? Jawab. Apa yang kamu lakukan di sini? Tama. Oh, ini Tama. Aku tahu Valerie ada di mana. Apa maksudmu? Aku kenal orang yang bersama Valeria. Si Victor. Siapa? Kalau dia bilang Victor berarti ceritanya bener ya. Ayo. Namanya tertulis di dalam paket itu. Victor. Iya, di paket itu. Aku yang membuat dan menaruhnya di mobil kamu. Aku sengaja menulis alamat rumah ini karena ini rumah Valeria. 5 bulan lalu aku datang ke toko nasi goreng milikmu. Tetapi ternyata si Valeria yang menjaga toko nasi goreng itu Victor, teman sekolahku dulu. Dia sangat suka dengan Valeria. Aku iseng memotret Valeria dan mengirimkan fotonya ke Victor. Tuh kan, ini temannya si Victor guys. Tetapi setelah itu Valeria menghilang. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang Victor lakukan. Aku hanya bercanda. Aku hanya ingin menyenangkannya. Karena di saat itu neneknya baru saja meninggal. Aku tidak tahu kalau Victor sudah gila. Di mana Victor? Aku tidak tahu. Sebelumnya dia tinggal bersama neneknya. Tetapi setelah kejadian itu, aku tidak tahu dia tinggal di mana sekarang. Aku sempat ke rumah neneknya beberapa hari yang lalu, tetapi di sana tidak ada siapa-siapa. Setelah 5 bulan berlalu, kenapa kamu baru kasih tahu ke saya sekarang? Maafkan aku. Kalau saja saat itu aku tidak memotretnya, pasti Victor tidak akan ke sana. Tolong ampuni aku. Waduh, enggak dong. Masa iya guys? Salah ini, salah target bro. Jangan dong. Itu kalau mau mendapatkan ending ya teman-teman. Kayaknya itu ending sih. Tapi kita coba dulu. Kamu tidak membunuhku. Aku hanya, entahlah, aku rasa itu semua salahku. Itu semua karena aku yang menyuruhnya untuk bekerja di toko nasi gorengku. Tidak. Itu bukan salahmu, Pak. Itu salah Victor. Kita harus mencarinya. Kita harus menangkap Victor dan menyelamatkan Valeria. Dia pasti ingin pulang dan bertemu denganmu. Terima kasih, Nak. Aku akan mengabarimu kalau aku bertemu dengan orang yang bernama Victor. Menarik ya teman-teman. Lah, siapa nih? Si Tama kah? Oh bukan, ini ke Victor lagi nih guys. Ini jalan cerita si Victor lagi. Set, minum-minum dia. Serem banget. Arkan, bukan Arya, astaga. Arkan. Gimana kalau dia bangun? Dia pasti bakal coba bunuh kamu. Seperti aku pasti bisa, kata Nathan. Aku nggak bisa diem di sini terus. Kenapa lagu jadi sedih gini nih? Saat aku berhasil kabur, aku akan mencari pertolongan. Dia bingung guys. Apakah dia mau ikut atau dia diem aja di sini? Kita pasti bisa keluar dari sini dan ketemu lagi sama orang tua kita. Kok gue yang jadi deg-degan ya guys? Nathan, anak yang menghilang. Ingat,
Jangan berisik. Jalan pelan-pelan dan jangan bersuara. Shift kiri. Oke. Gue harus ngapain? Coba cek dulu. Udah pasti gak bisa langsung kan? Yap. Itu kunci di tangannya dia. Tapi jangan dulu gak sih? Kita cek dulu. Valeria di mana dong guys? Kalau Victor cuma ada sama 2 anak kecil di sini. Wah ini udah pasti ketangkep sih. Ada di tangan. Bisa dong? How? Di belakang gua gak sih? Dia masih tidur guys. Aku harus memutar kayu itu. Tapi aku tidak sampai. Aku butuh sesuatu yang bisa kunaiki. Minta bantuan gak sih? Apa yang bisa kita ambil guys? Ember? Bukan. Minta bantuan. Bro, bantu aku bro. Aduh, gak bisa lagi guys. Harus cari apa ini untuk naik? Ini gak mungkin, terlalu besar. Apa tuh? Aku harus menyingkirkan dispensernya terlebih dahulu. Astaga, pakai dispenser. Cari sapu. Wah berisik sih, dispenser kan berat banget ya. Galon berat loh. Wah GG. Pakai ember aja itu. Tarik napas. Wah guys, gua yang keringet dingin nih. Kuat juga dia guys. Jadi tegang gini bro. Wah kejauhan mindahinnya. Aman loh. Keren juga dia guys. Ngilu banget. Oke. Masih tidur. Jangan lupa shift teman-teman. Kita ambil ini. Yes, sudah selesai. Aduh. Serem banget guys, serem banget. Ayo, kamu pasti bisa. Nathan, kamu pasti bisa. Kita naik. Kesunyian ini loh. Yah, dia pakai jatuh segala. Itu kan ada dinding bisa. Bisa pegangan di dinding gitu loh. Udah bangun dia. Dia lihat ke atas guys. Udah pasti bangun itu. Si Victor bangun itu guys. Ada beberapa paket yang alamatnya di dalam perumahan ini. Tapi sisanya bukan di sini. Oke. Lagi-lagi teman-teman kita akan mengirimkan paket. Tetapi sekarang gue udah gak tahu nih. Kita pasti ke perumahan yang berbeda lagi. Ambil dah, jangan lupa tutup. Wis, namanya Kenji B1. B ke sana guys. Harusnya B di sekitar sini nih. Punten. Wih, langsung nyampe. Pak Kenji.
Paket. Oke. Siapa kau? Oh, pengantar paket ya? Iya, paket untuk Pak Kenji. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Betul. Kok tahu? Hah? Kalau alamatnya sesuai, pasti orangnya juga sesuai dong. Bercanda. Ya, oke. Dia jokes bapak-bapak sekali ya teman-teman. Aku sampai awkward sekali. Garing banget nih guys. Kan Miaok juga udah jadi bapak-bapak. Gak gitu. A2, nama April. Nih, A2 di sini guys. Punten. Kak April, paket. Ada di rumah nggak? Loh, oh itu dia Kak April. Halo, selamat malam Kak April. Paket, atas nama April, apakah itu kamu? Oh, paket. Ya, itu paket saya. Padahal, saya sudah membatalkan paket ini. Tapi, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya udah, terima kasih. Kita kembali lagi teman-teman. Gua kirain ada yang ngintip, astaga. Banyak banget nih paket ya. C4 Adriel. Aduh, C kemana nih guys? C kayaknya sih di sekitar sini nih, C4. Nah itu C tuh. Nice. Tinggal cari C4 aja nih. C5. Nah itu dia C4. Kak Adriel, selamat malam. Aku pengantar paket. Mau nganterin paket malam. Mau dibuka. Kak Adriel. Kak. Oh bapak namanya. Maksudnya bapak. Ada yang bisa saya bantu pak? Saya ingin mengantarkan paket untuk Adriel. Paket untuk saya. Oh iya, akhirnya sampai juga. Setelah sekian lama. Ngomong-ngomong, ini adalah hadiah untuk anakku. Hehehehe. Oh iya pak, silakan. Terima kasih banyak pak sudah berbelanja online dan menggunakan jasa pengiriman saya ya. Miao Auk Express. Miao Auk Express gak tuh? Guys, gamenya cukup panjang juga ya. Udah tidak kerasa 1 jam saya bermain game yang satu ini. Ambil. Tutup. Wis, atas nama Nico nih. Apa gini aja guys, gamenya gua bagi jadi 2 aja lah ya. Part pertama kita dapetin 1 ending. Nanti part keduanya gua akan mencari ending yang lain. Atau 4 ending, kita lihat aja lah. Bisa jadi 1 part atau 2 part. Atau mungkin gua akan paksa untuk menjadi 1 part aja. Karena takutnya untuk mencari 4 ending yang lain itu cepet juga. Jadi nggak terlalu lama. Oke, C1. C4, C3. Oh, C1 di situ berarti. Kak Niko, selamat malam, paket. Halo, Sepada. Boleh kali paketnya? Putra, sepertinya ada yang ngetuk. Ya, tunggu sebentar. Putra, ada apa pak malam-malam datang ke rumah saya? Mau minum kopi? Tidak perlu. Saya hanya ingin mengantarkan paket ini. Paket? Saya tidak memesan paket apapun pak. Tidak memesan. Tapi ini alamatnya sudah sesuai. Dan namanya kamu Niko bukan? Tunggu. Untuk siapa paketnya? Niko? Maaf pak, saya bukan Niko. Nama saya Putra. Aduh, kamu serius tidak memesan paket ini atas nama Niko? Betul pak, saya tidak memesannya. Oh, Niko, kayaknya aku tahu nih. Harusnya dia tinggal di kontrakan D1 pak. Oke, kalau gitu maaf ya. Sepertinya aku ada kesalahan penulisan alamatnya. D1 ya teman-teman. Oke, sekarang saatnya kita pergi ke D1. Ya udah, terima kasih banyak Pak Putra.
Mohon maaf mengganggu malam-malam. D1 ya. Apakah di sini D1? Nah, itu dia D1. Tersembunyi banget ya. Malam. Paket. Ada orang? Nah, bener nih. Ada apa, Pak? Nama kamu Niko? Iya. Kenapa, Pak? Kamu belum pernah pesan paket ya? Kenapa kamu salah tulis alamat? Wow, dikatain gak tuh? Gak boleh kayak begitu ya. Oh, maaf Pak. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kamu salah nulis alamat di paket ini. Alamat yang kamu tulis C1 bukan D1. Oh, maafkan aku Pak. Aku terburu-buru saat memesan paket itu. Aku sangat excited karena itu adalah barang yang aku inginkan sejak dulu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting paketnya sampai ya teman-teman. Jangan ngomelin customer guys. Customer itu raja ya. Nggak boleh diomelin. Yang penting problemnya sudah solve dan menjadikan pelajaran buat customernya. Lain kali nyatetnya pelan-pelan, oke? Jangan dikatain, jangan dimarahin. Nanti dikasih bintang 1, berabe nih guys. Ngantar paket mulu nih gua nih. Ada yang lain nggak nih? Oke. Ambil D2, namanya Tara. Wah, dia pasti tinggalnya bersama Gema nih. Bukan, YouTuber itu ya. Maaf. D2. Bloknya kok ke situ ya? Harusnya ke sini nih. Sabar. Aku jalan dulu ya teman-teman. Ya D-nya kenapa ada 2 ya bloknya? Harusnya di ujung tuh D2. Nah. Punten. Selamat malam. Halo. Ada orang gak sih? Nah, oh cewek, nama Tara. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengantarkan paket ini atas nama Tara. Apakah itu kamu? Iya betul. Kenapa baru dikirim hari ini ya? Oh maaf, saya sudah berusaha yang terbaik agar paketnya cepat sampai. Tidak apa. Ya udah nih. Oke teman-teman, saya sudah berhasil mengirimkan paket-paket yang ada di perumahan ini kah? Soalnya dia bilang di awal masih ada beberapa paket yang bukan berasal dari rumah ini. Oh udah tutup dia. Gue kirain masih terbuka, masih menunggu. Ini gak ada apa-apa di sini nih. Oke. Gue kirain kita bakal ketemu paket atas nama Victor, terus kita menginvestigasi gitu. Sisa 3 paket yang bukan di daerah sini. Tuh kan bener. Aku harus segera pergi dan mengantarkannya malam ini juga. Oke. Baiklah kalau begitu. Terus? Oke, kita coba mengantarkan paket doang di perumahan yang tadi guys. Tidak ada clue. Tidak ada jump scare. Cuma ngomel-ngomel doang. Itu mobilnya mobil Grand Max ya? Iya juga ya. Daihatsu Grand Max. Aku harus meninggalkan mobilku di sini. Tempat apa ini? Kenapa sepi sekali? Dan ini kenapa ada banyak tanah? Oh no guys. Oh no. Baiklah kalau begitu. Mari kita coba saja untuk mengantarkan. Ada 3 paket lagi ya. Oke. Hanya ada 1 paket yang alamatnya di tempat ini. Oh, jadi ada 2 paket, 3 paket, 1 paketnya itu di sini, tersisa 2 nanti. Atas nama, jangan bilang Victor. Victor. Kok ada yang manggil? Om Arya? Valeria, kamu di mana?
Wah, ngigo dia guys. Kasihan ngigo dia. Oh no, paketnya jatuh. Itu botol minuman beneran buat Victor kah? Oh no, tutup dulu dah. Oh no. Ini racun, buset. Dia juga. Ngapain dia pesen racun, guys? Oke, tutup paket dan antarkan. Kok gue jadi khawatir ya? Semua bahan racun ini untuk apa? Ayo, kita investigasi ya, teman-teman. Waduh. Untuk apa penghalang beton ini? Supaya mobil tidak bisa masuk lah. Apalagi nomor 2 ya. Gang pojok nomor 2. Bukan ini. Sepertinya ini rumahnya. Oh no. Dari layoutnya sih kayaknya mirip. Ini pintu terus di sini ruangan anak kecilnya kan. Oh no. Selamat malam. Paket. Bener gak guys? Bener, itu Victor. Permisi, saya ingin mengantarkan paket ini. Nama kamu Victor kan? Betul. Sini paketnya, lalu cepat pergi dari sini. Kabar! Masuk ke mobil dan pergi. Ya itu Victor sih itu. Itu Victor guys. Kita udah tahu lah ya, dia tinggal di mana. Ini paling tinggal kita menyusun bagaimana caranya untuk cari tahu apa yang dilakukan sama Victor. Victor. Apakah dia Victor yang dimaksud oleh orang itu? Namanya Victor. Apakah dia Victor yang mencuri Valeria? Mati lagi gak sih? Apakah Valeria ada di dalam rumah itu? Kalau tidak salah sepertinya aku juga mendengar suara Valeria. Matiin lagi gak sih? Investigasi gak sih? Let's go Pak Arya! Aku segera kembali ke sana. Let's go! Dan. Let's go guys. Tapi ini menjadi lebih bahaya sih. Ini kalau gua tahu dia itu Victor, mending gua bawa orang atau enggak senjata lah. Karena kalau gua sendirian kayak begini, bahaya banget guys. Ini harusnya bawa Pak RT RW gak sih? Terus dia langsung tanya nih. Apa maumu? Saya kan sudah bilang, tolong pergi dari sini. Numpang toilet guys. Bisa gak sih numpang toilet? Tanya tentang Valeria. Kamu tahu tentang gadis yang hilang 5 bulan yang lalu? Hah? Siapa? Namanya Valeria. Apakah kamu tahu? Ya kalau dia pun tahu gak mungkin dia langsung bilang lah. Aku tidak tahu. Bisa pergi dari sini? Aku sedang sangat sibuk. Kamu sendirian di sini? Iya, aku sendirian. Di sini tidak ada siapa-siapa. Kenapa tadi pilihan pembohong? Aku tahu siapa kamu. Kamu buka pintunya, atau akan kudobrak pintu ini sekarang. Dobrak, ayo let's go.
Wow. Wow. Valeria? Valeria, apakah kamu di dalam sini? Buka pintunya. Aku hanya ingin bertemu dengan Valeria. Buka. Iya. Coba kita dobrak lagi, guys. Oh no way. Terus orangnya di mana sih? Victornya kemana, guys? Oh no. Hah? Kalian anak yang di poster hilang itu kan? Dari mana dia tahu, guys? Mukanya lagi ditutup sama kantong kresek tuh. Aku sudah menduga kalau ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Selamatkan anak. Oke, kita selamatkan, guys. Gimana caranya? Dari sini dulu nih. Nice. Ini ada cangkul sih. Kita bisa bela diri pakai cangkul, guys. Oke, satu sudah. Sisa satu lagi. Nice. Come on. Aku tahu di mana rumah kalian. Aku akan membawa kalian pergi dari sini. Ayo, kita harus cepat. Dia di belakangmu. Victor. Oh, dia bawa pisau. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu penculik. Kamu juga yang menculik Valeria, kan? Di mana dia? Wow, Tama! Cukup, Victor. Keren banget si Tama, teman-teman. Tiba-tiba saja muncul sebagai pahlawan. Wow. Sadarlah, temanku. Ini bukan dirimu. Pakai backflip. Helikopter. Anak kecilnya kurang satu. Oh, ada di sebelah sana. Dia salto. Wow. Ngapain dia salto kalau gitu? Oke. Karena kamu tidak membunuh Tama, dia datang dan menolongmu tepat waktu. Untunglah. Dua anak yang menghilang berhasil diselamatkan. Victor masuk ke penjara. Tetapi Valeria tetap menghilang. Akhir yang bagus. Wah, guys, ini panjang sekali gamenya. Oh no, hampir 1,5 jam buat namatin satu ending. Dan gue harus mencari 4 ending lagi, guys. Kemungkinan besar gue bikin meningsoi si Tama. Dan habis itu gue akan pergi ke sini, kan. Mainkan. Berhasil didapat ending yang sebenarnya. Akhir alternatif, akhir yang buruk. Oke, teman-teman. Coba. Wow. Berarti sekarang gua kemana lagi nih, guys? Bentar ya. Sepertinya untuk membuka opsi yang lain, teman-teman, kita harus bikin meningsoi si Tama. Oh no, mohon maaf Tama, padahal dia yang nyelamatin kita loh. Tapi tunggu! Maafkan aku, Tama! Aku cuma ingin mendapatkan ending yang lain! Jangan! Aku menyesal! Maafkan aku. Wah, serem banget suaranya. Serem banget suaranya, guys. Tama, padahal si Tama yang akan menyelamatkanku, guys, kalau aku tidak bikin dia meningsoi. No. Kenapa nih? Dia deg-degan, guys.
Apakah dia menyesal? Harusnya dia menyesal sih teman-teman. Jadi tadi teman-teman ada dua hal yang gua sadarin. Yang pertama itu ya ini kan Tama. Yang kedua itu pilihannya yang ngerokok. Sisanya dialog semuanya. Tidak ada pilihan lain guys. Jadi mungkin saja yang izin ke toilet tersebut ada hubungannya dengan rokok. Dan ending yang satunya lagi mungkin saja ada hubungannya dengan Tama yang meningsoy ya. Kita coba lihat aja terlebih dahulu. Ini gue skip lagi ya. Guys, gue juga mau tahu nih apa yang terjadi kalau misalnya gue berjalan. Oke. Yang penting sudah tahu. Wah. Weh, apa nih teman-teman? Baru. Tunggu. Kamu pemilik toko nasi goreng itu kan? Pak, saya salah satu pelanggan nasi gorengmu, setiap hari saya beli. Tapi saya tahu kamu sudah tidak menjual nasi goreng lagi semenjak kejadian itu. Saya turut berduka cita atas kehilangannya gadis itu, Pak. Entah kenapa belakangan ini banyak sekali orang menghilang. Dan aku juga baru dapat kabar temanku 2 hari yang lalu juga menghilang. Siapa? Namanya? Namanya Tama, Pak. Tama, udah kita... Ah, no! Oh, semoga dia baik-baik saja. Oh, kalau kita bikin meningsoy si Tama, dia muncul. Kalau kita tidak bikin meningsoy si Tama, dia nggak muncul nih teman-teman. Wow, oke, lanjut lagi kalau begitu. Oke guys, kembali lagi bersama gua. Jadi, gua sudah melakukan banyak hal. 1, gua nggak ngerokok. 2, gua bikin meningsoy si Tama. Terus ketiga, tadi ketemu sama orang random yang ternyata pelanggan nasi goreng gua dan dia kenal sama Tama. Nah sekarang teman-teman, apakah yang akan terjadi? Apakah kita mau mencari ending yang mana dulu guys? Karena bisa jadi gua bisa ke toilet. Bisa ke toilet sekarang guys. Oke, yuk coba ya numpang ke toilet. Maaf mengganggu, tetapi saya butuh ke toilet. Saya ingin buang air besar. Entah kenapa perut saya sangat sakit. Jadi bolehkah saya menumpang untuk menggunakan toiletmu sebentar saja? Hah? Oke, tapi cepat ya. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Dia mau menyiksa anak kecilnya guys. Dia beli racun soalnya. Wah, keren kali kau bang. Minum-minum kayak begitu. Boleh gak aku masuk sini? Tak boleh. Baiklah kalau begitu. Langsung saja kita akan coba ke toilet. Di toilet ini kita ngapain guys? Di mana? Di mana Valeria? Aku tidak melihat ada tanda keberadaan Valeria di sini. Lagi pula rumah ini kecil. Tidak mungkin ada yang bisa disembunyikan di rumah sekecil ini. Sepertinya dia bukan Victor yang menculik Valeria. Aku harus pergi dari sini. Ada sisa paket yang harus kukirimkan. Oh no, tapi ada anak kecil yang terjebak di situ bro, dan juga ada racun. No, gua gak bisa ngapa-ngapain. Sudah. Iya. Terima kasih dan maaf sudah merepotkanmu. Saya harus pergi untuk mengantarkan sisa paket di mobil. Gak ada yang bisa gue lakuin lagi nih, yakin nih. Siapa itu? Tidak ada. Itu hanya kucingku. Kucingku tidak sabar untuk makan hadiah yang baru saja aku beli. Paket yang aku pesan isinya adalah makanan untuk kucing kecilku. Ketahuan bohong dia teman-teman. Nah loh, kita bisa skakmat dia. Objection. Oke. Apa yang terjadi nih? Oh. Baiklah kalau begitu. Saya akan pergi. Sekali lagi terima kasih ya. Itu kata Arya.
19 Oktober. Wow. Ada yang baru nih. Kenapa dia pergi, guys? Kenapa dia pergi? Dia udah tahu kalau di dalam pasti ada seseorang. Dan dia bohong. Tutup pintu depan. Loh, gua menjadi Victor. Pergi ke kamar. Siapa yang berisik? Wah. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang menendang pintu? Hei! Apakah kalian tidak kapok? Kita buka paket. Kasihan mereka, guys. Mereka kan masih kecil ya. Oh no. Keluarkan. Oke. Ada 3 nggak tuh? 4 bahkan. 4 botol. Terus suntikannya? Suntikan! Aku lupa di mana suntikannya. Aku harus mencarinya. Oh no! Itu dia suntikan. Jadi diambil racunnya. Terus sadis banget ini orang. Wah, sakit sih ini orang, guys. Bener-bener sakit ini orang. Sama kayak si Rama bilang ya, dia sakit, guys. Kayaknya dia harus pergi ke rumah sakit jiwa sih. Kok gue yang jadi deg-degan? 20 Oktober. Aku harus segera kembali ke rumah itu. Kenapa baru sekarang? Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Kenapa baru sekarang di kamar itu? Pasti ada sesuatu di sana. Kenapa baru sekarang, Pak Arya? Aduh. "20 menit kemudian. Aku harus masuk ke kamar itu. Firasatku mengatakan kalau ada sesuatu di sana. Aku akan berpura-pura untuk mengirimkan paket. Bagaimanapun caranya aku harus masuk ke kamar itu. Oh no, man. It's too late. Aku harus mengambil paket terlebih dahulu. Is it too late to apologize? Mapren. Ya kita doain aja ya. Masih bisa guys. Semoga. Kenapa? Pintunya terbuka. Aku harus ke dalam sebelum mengetuk. Oh, ngintip dulu guys. Aku harus taruh paket terlebih dahulu. Intip dulu. Dia tertidur. Dia minum-minum lagi guys. Tekan spasi untuk kembali. Dia tidur. Ini kesempatanku untuk masuk diam-diam dan mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kamar itu. Oke, kita masuk pelan-pelan teman-teman. Ini kesempatan karena dia lagi lengah. Pintunya terkunci. Aku harus mencari kuncinya. Aduh, di TV nggak tuh kuncinya guys? Gue lihat tuh ada di TV tuh. Awas, ketendang ini nih. Nanti di jump scare. Aman aja. Anak kecilnya harus segera dimasukin ke rumah sakit kayaknya ya teman-teman. Kalaupun masih sempat. Kok dia nggak berekspresi? Lah kosong. Kok kosong? Cangkul? Kenapa? Tidak ada siapa-siapa di sini. Wah, ditusuk gua guys. Weh, kaget weh.
Oh no. Oh no. Oh no. Meninggoy juga dong kita. Ah no, my friend. Dad? Ending baru kah? Oh, kita disekap. Oke. Dia bangun. Ternyata kita masih hidup. Oh, pura-pura tidur. Dasar. Waduh. Ditendang. Nice. Kamu penculik Valeria. Di mana Valeria? Di mana? Waduh. Kalau ini memang sudah akan menjadi endingnya. Tolong. Aku di sini. Valeria? Kamu di mana? Ya gak jadi dong, guys. Lah di mana Valeria, guys? Suaranya berasal dari rumah sebelah. Aku akan masuk ke sana. Kita harus ke rumah sebelah. Kita harus secepatnya, guys. Dobrak. Kita dobrak, guys. Kita dobrak. Apakah kita bisa bertemu dengan Valeria? Valeria? Kenapa cuma ada dus-dus kosong? Apakah kamu ada di sini? Kita bawa pisau sih. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi. Sampai toilet kita akan dobrak. Oh no. Loh, kalian? Hah? Kalian anak-anak yang ada di poster hilang itu kan? Ya ampun. Tenang. Aku akan menyelamatkan kalian berdua. Bawa anak ke mobil. Yang mana dulu nih, guys? Yang udah terkapar dulu nih, kasihan banget ya. Oke. Harusnya masih aman sih. Harusnya ya. Gawat, guys, gawat. Buka cepat mobil. Gimana taruhnya? Bawa anak ke mobil. Udah nih, bro. Oh, taruh. Nice, satu sudah selesai. Kita kembali lagi. Go. Please, masih sempet. Gue takut. Oke, masih sempet. Ayo. Kamu ikut aku. Kita bersama-sama keluar dari sini. Come on. Oke, done. Tutup. Kalian sudah aman sekarang. Tenang saja, aku akan menyelamatkan kalian. Tunggu di sini sebentar ya. Aku akan segera kembali. Lah, masih mau mencari Valeria, guys. Padahal nggak ada. Itu kayaknya cuma imajinasi si Arya aja karena dia saking mungkin sayangnya atau apapun itulah. Nggak ada, guys. Gimana dia mau cari Valeria di mana lagi? Nggak ada. Udahlah, Bang. Udah, Bang. Apa di belakang sini? Enggak. Sini lagi kah? Nggak ada dia. Di mana dia? Dia menghilang, guys. Pintu toilet terkunci. Aku harus mendobraknya. Ntar, gue cek dulu yang lain. Kita dobrak dulu. Jangan bilang Valeria di sini. Nggak ada. Oh no. Tapi, apa nih? Handphone? Ponsel? Ini ponsel siapa? Ambillah.
Kenapa nggak diambil, bro? Ambil ponselnya, bro. Ya, dia nggak mau ambil ponselnya, guys. Wah! Kita dipukul lagi sama si Victor. Oh no. Sama-sama berdarah sekarang mereka berdua. Tidak perlu repot-repot mencarinya. Kenapa tuh? Kamu akan segera bertemu dengannya. Valeria? Bukan, itu ibunya Valeria gak sih? Itu ibunya Valeria gak sih? Nathan, bangun. Oh bukan, si Nathan guys. Si Nathan. Om bangun, si Nathan. What? Nathan, apa yang kamu perbuat? No! Dia memegang pisau. No, Nathan. 5 hari kemudian. Oh no. Untuk mendapatkan ending ini lama sekali ya. Sudah kuduga kamu akan bangun hari ini. Kamu sedang berada di rumah sakit. Rumah sakit? Sejak kapan saya ada di sini? 5 hari setelah kamu dibawa anak-anak yang hilang itu, kamu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Bagaimana? Bagaimana kondisi anak-anak itu? Mereka baik-baik saja. Kamu berhasil menyelamatkan mereka berdua. Dan Valeria? Di mana Valeria? Valeria menyelamatkanku. Dia yang membunuh penculik itu. Di mana dia? Polisi menemukan mayat yang terkubur di belakang rumah menculik itu. Kemungkinan dia sudah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu. Itu tidak mungkin. Saya melihatnya di sana. Dialah yang menusuk penculik itu dari belakang. Dan dia berhasil. Salah satu anak yang hilang itulah yang menusuk penculik itu dengan pisau. Tapi aku melihatnya. Pak, Valeria sudah meninggal. Mungkin racun yang disuntikan ke tubuhmu membuatmu berhalusinasi, membuatmu melihatnya. Tidak mungkin. Tidak. Oh iya, polisi ingin berbicara denganmu. Tama ya, polisi. Pak Arya, kami menemukan mayat seorang laki-laki di rumah Valeria dan ada sekotak paket yang tertinggal di sana. Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan laki-laki yang hilang bernama Tama. Wow. Akhir yang sebenarnya. Ini true ending kah? Gak ada yang bagus-bagusnya endingnya guys. True endingnya anak kecilnya bikin meningsoy orang. Pak Arya masuk penjara. Victor meningsoy. Valerie meningsoy. Antara heroism atau tragedi. Penyelamat 2 anak hilang jadi tersangka pembunuhan. No. Dan teman-temanku sekalian, kita sudah berhasil mendapatkan 2 ending. Berarti masih ada 3 ending lagi nih. Akhir yang buruk, ending yang salah. Kayaknya gue pengen kembali ke rumah Victor pertama deh teman-teman. Dan abis itu mungkin saja gue bikin meningsoy si Tama. Iya kan? Karena kalau gue gak bikin meningsoy si Tama, cuma satu pilihannya. Yang kita sudah dapatkan, ending yang paling pertama. Ini sekarang gue mau coba untuk kita bikin meningsoy si Tama. Dan abis itu gue mau masuk. Ya. Nanyain, Valeria di mana? Wah. Guys, gamenya plot twistnya sih GG Gaming ya. Dan kita tuh kayak harus melakukan hal-hal yang buruk gitu loh.
Nggak bisa melakukan hal yang baik di sini untuk mendapatkan ending yang baik. True endingnya tuh bener-bener worse. GG Gaming. Oke, numpang toilet, tanya tentang Valeria ini dia. Kita lihat ya, apa yang terjadi guys. Ini kan kita akan dobrak nih. Oke. Tapi kan, kalau ada Tama akan membantu kita. Nah ini, kalau misalnya tidak ada Tama guys, apa yang terjadi nih? Nah lo, oh no. Bro, anak hilang, tolong. Jangan mendekat. Kamu. Jika kamu bergerak, aku akan bikin meningsoi dua anak ini. Kamu gay, nggak waras ya? Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak atau mereka berdua akan meningsoi. Oke. Gue bergerak guys. Apakah ini termasuk ending? Apa yang telah kamu lakukan kepadanya? Aku sudah bilang jangan bergerak. Wow, wow, wow. Oh wow, wow. Dua anak yang hilang itu tidak pernah ditemukan lagi. Arya meninggal tanpa tahu ada di mana kebenaran Valeria. Victor masih hidup. Wah ini ending paling GG guys. Ending paling buruk. Pembunuhnya masih berkeliaran. Dan secara tidak sengaja aku menemukan satu ending. Jadi kita tinggal mencari dua ending lagi ya teman-teman. Let's go. Oke, ini dia guys. Mari kita dobrak terlebih dahulu. Dan habis itu gua gak boleh bergerak sama sekali ya. Karena nyawa anak kecil dipertaruhkan ini guys. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Sesuai apa yang kamu mau. Aku tidak bergerak. Sudah selesai. Tolong jangan lakukan itu. Berhenti. Tutup mulutmu. Aku akan bikin kamu meningsoi. Wah. Wah. Apa yang harus gue lakukan ini guys? Guys. Dia pakai pisau. Oke. Oh ada cangkul juga guys. Sabar. Nih, mamam. Emang dia bisa meningsoi gara-gara ini? Au. Oh itu darah gua masih banyak kok darah gua. Udahlah hajar aja lah. Lu mamam tuh. Pingsan dah dia. GG Gaming. Di mana Valeria? Apa yang telah kamu lakukan kepadanya? Jawab. Oh no. Bro, lihat bro. Gak bisa dikasih ampun sih. Kamu berhasil membuat Victor terpojok dan tidak berdaya. Tetapi itu tidak cukup. Ada sesuatu yang salah. Dua anak hilang itu tidak pernah ditemukan lagi. Arya meninggal. Aduh, sama dong endingnya dong. Ending yang salah. Oh, wow, kita dapat ending. Oke, dapat ending. Tetap dapat ending guys. Tersisa satu ending lagi. Coba, gua pengen mencoba memakai apa namanya, cangkul. Kalau bisa ya, kalau bisa. Contoh mati kuda saya. Kalian lihat ya teman-teman. Di belakang sana ada cangkul. Gua pengen ambil cangkul tersebut. Tetapi kita kejar-kejaran dulu. Kita gocek-gocek dia dulu ya teman-teman. Wow, kaget. Wih, ada panci. Tetapi bisa bro. Lu mamam nih. Cangkul bro. Lebih mematikan nih cangkul. Wow. Gua dari belakang lu deh. Ya kan? Mamam tuh. Woo! Apa jadinya kalau kita pukul pemakai cangkul? Beda lagi. Sepertinya Victor
sedang berkelahi, ini kesempatan kita untuk pergi dari sini. Tapi gimana cara ngelepasin tali ini? Tali di tanganku tidak terlalu kuat, sepertinya aku bisa melepaskannya. Kan E. Oke. Keren. Keren kamu, Dek. Let's go. Lepaskan diri. Terus, Dek. Mantap. GG Gaming. Puas gak kalian liatnya, guys? Astaga. Tapi, oh no. Gue punya firasat yang tidak baik. Kalian baik-baik saja? Terima kasih sudah menolong kita. Tidak apa-apa, kalian sudah aman sekarang. Dia sudah meningsoy. Apa hanya kalian berdua saja di sini? Kalian tidak melihat orang lain? Iya, kami hanya berdua saja di sini. Kalian tidak pernah melihat seorang perempuan di rumah ini? Tidak pernah. Tapi entahlah, sepertinya sebelum kita diculik, ada orang yang pernah diculik juga olehnya. Karena kita selalu diancam olehnya. Kalau kalian mencoba berteriak, dia bilang, jika kalian berteriak, kalian akan meningsoy dan dikubur di belakang rumah ini seperti dia. Aku tidak tahu siapa yang dia maksud. Tapi Victor selalu mengancam seperti itu. No! Valeria! Tidak mungkin. Aku harus mengambil cangkul terlebih dahulu. No! Tapi di sini kita akan melihat sebenarnya ya, apakah si Valeria beneran ada di situ atau tidak. Ya udah beneran lah Myook, masa bohongan. Gamenya panjang juga ya. Tadinya pengen 2 part, udahlah kita bikin 1 part saja. Kita gali kuburannya. Tapi kan dia udah dikubur 3 bulan yang lalu, guys. Emang masih berbentuk? Kalaupun masih berbentuk, udah buruk banget juga bentuknya, guys. Tidak. Tidak! Valeria! Tidak mungkin! Tidak! Ini salah aku! Maafkan aku! Ini salah aku! Maafkan aku, Valeria! Maafkan aku! Akhir alternatif. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mendapatkan semua ending dan semua achievement dari game Obsessed Trace. Wow. Baiklah teman-temanku sekalian. Semua ending didapatkan. Setiap keputusan membentuk akhir yang berbeda. Dan kamu memilih untuk melihat semuanya. Ini hasil dari rasa ingin tahu dan keberanianmu. Terima kasih sudah bermain. Oke. Oh. Apakah akan ada terusannya lagi teman-teman? Kayaknya udah nggak ada deh. Karena ya udah. Sampai di sini kita udah tahu Valerianya. Dan kemungkinan besar si Om Arya ditangkap polisi sih. Karena kan udah membunuh 2 orang ya. I don't know. Ya udahlah teman-temanku sekalian, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin gue bermain game Obsessed Trace yang satu ini. Salah satu game Indonesia, lagi-lagi GG Gaming, bagus banget ya. Nanti kita akan bertemu lagi dengan 1 buah game asal Indonesia lagi teman-teman. Nggak cuma 1, 2 lagi guys. Game Indonesia yang bisa kita mainin. Nanti kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye! Woo!